untuk Swigger menjalankan misinya dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan yang ia telah lakukan. Kolonel Johnson merasa sangat puas dengan laporan Swigger dan ia memberi Swigger pujian karena telah melakukan hal terbaik bagi negaranya. Singkat cerita, hari pengunjungan presiden pun tiba. Bapak Presiden kini telah berada di Philadelphia dan akan berpidato. Ia ditemani oleh uskup dari Ethiopia. Sang uskup berpidato terlebih dahulu dan menceritakan tentang kekejaman di negaranya. Sementara Swigger terus memantau acara tersebut. Tak lama kemudian, datanglah seorang polisi yang bernama Timmons. Setelah diperkenalkan oleh Kolonel Johnson, Timmons berkata bahwa dirinya akan membantu Swigger. Seusai berkenalan dengan polisi itu, Swigger pun mulai melanjutkan kembali pengintaiannya. Setelah uskup selesai berpidato, kini tiba giliran presiden. Sesaat setelah presiden naik ke podium, Swigger mulai membaca gerakan sniper musuh yang sudah mendapatkan kekuatan penuh untuk menembak. Namun saat ia berbalik, tiba-tiba Timmons menembak dadanya. Di saat yang sama, uskup Ethiopia juga tertembak tepat mengenai kepalanya. Opsir Timmons melanjutkan dengan menembak paha Swigger, hingga akhirnya Swigger menjatuhkan diri lewat jendela gedung. Beruntungnya, ia masih bisa menyelamatkan diri. Dengan cepat, komplotan Kolonel Johnson memberitahu FBI bahwa pelaku penembakan adalah Swigger, yang tidak lain adalah merupakan mantan tentara marinir. Disitulah Swigger menyadari kalau dirinya telah dijebak dalam sebuah konspirasi rencana pembunuhan presiden. Kemudian Swigger berjalan dengan pincang mendekati seorang agen FBI yang bernama Nick Memphis. Setelah mendapatkan informasi yang katanya Swigger adalah pelaku penembakan, Nick segera mengancam Swigger dengan pistol. Namun Swigger berusaha mendekati Nick. Dengan sigap, Swigger membalikkan keadaan dan melumpuhkan Nick. Ia lalu memborgol Nick dan merampas mobil dinasnya. Sebelum pergi, Swigger berkata bukan dirinya yang melakukan penembakan. Ia hanya dijebak oleh Timmons. Dan kini Swigger pun diburu oleh pasukan FBI. Kemudian ia singgah di tempat pencucian mobil dan merawat lukanya setelah menemukan obat-obatan di mobil itu. Namun sepertinya FBI sudah melacak posisi Swigger. Tak ingin tertangkap begitu saja, Swigger terus melanjutkan pelarian hingga akhirnya ia harus terkepung. Ia pun memutuskan untuk memundurkan mobilnya dan menceburkan diri ke sungai. Agen Memphis lalu diinterogasi oleh atasannya karena lalai dalam mempertahankan senjata dan kendaraan dinasnya. Namun, ia justru bersyukur karena masih dibiarkan hidup setelah mendapatkan perlakuan yang sama juga di 3 minggu yang lalu oleh anggota pasukan bersenjata. Sementara Timmons memberikan kesaksian palsu di depan media. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menembak Swigger karena ia sendiri melihat Swigger telah menembak uskup Ethiopia. Kembali lagi ke Swigger. Di sana ia sedang mengendarai mobil yang entah punya siapa. Kemudian ia berhenti di sebuah toko untuk membeli alat dan bahan-bahan untuk merawat lukanya. Namun rupanya wajahnya sudah tersebar di media TV. Ia pun mencari pusat listrik toko itu dan membuatnya korslet. Dalam keadaan gelap, si penjual tidak mengenali bahwa itu adalah Swigger. Dia pun berhasil membeli bahan yang diperlukan untuk membuat cairan infus buatan yang membuatnya dapat sedikit bertahan. Lalu Swigger menuju rumah seorang janda yang tidak lain istri dari almarhum sahabatnya, yaitu Doni. Doni yang telah gugur dalam menjalankan misi bersamanya waktu itu. Wanita itu bernama Sarah. Ketika melihat Swigger, Sarah langsung mengetahui bahwa Swigger adalah sahabat suaminya dulu. Tapi ia tidak mau terlibat dalam persembunyian Swigger. Sarah pun menolak Swigger untuk masuk ke rumahnya. Namun Swigger terus memohon bantuan kepadanya. Swigger tidak tahu lagi harus pergi kemana, sehingga ia bersumpah bahwa bukan dirinya lah yang menembak uskup. Akhirnya Sarah pun mengizinkan Swigger untuk bersembunyi di rumahnya. Namun ia menyuruh Swigger terlebih dahulu untuk memasukkan mobilnya ke garasi. Sarah lalu memanfaatkan momen itu untuk menelepon nomor darurat. Tapi belum sempat ia mengatakan apapun, Swigger sudah kembali. Sarah segera menutup teleponnya, namun tak lama polisi menelepon balik dan menanyakan keadaan yang dialami Sarah.
Melihat Swigert terluka parah, Sarah justru mengatakan kalau tadi dirinya hanya kaget karena anjing